Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fulawarina, SNPM 1935223443, kelas 5B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April Sumedang. Akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Di sini ada beberapa faktor seperti keadaan penduduk, struktur sosial, sistem ekonomi, ideologi, sistem politik. Di sini juga ada keadaan penduduk, fertilitas. Angka kelahiran disebut juga fertilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sungguhnya. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah bagian berikut, dibagi menjadi 4 bagian seperti perhatikan usia muda, khususnya masyarakat pedesaan, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak banyak, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena penurunan keturunan, sumber tenaga kerja setelah seorang anak tumbuh dewasa, ia akan menjadi sumber pencarian nafkah. Pembawaan rezeki, anak diharapkan membalas segala jasa orang tua. Tumpuan pada hari tua, seorang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan di harapan orang tua. Di sini juga ada beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran dibagi menjadi 4 bagian seperti keluarga berencana. Keluarga berencana adalah KB. KB seperti kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan demi peningkatan taraf hidup pendidikan. Undang-undang perkawinan yang menetap batas minimal usia menikah wanita 17 tahun, pria 20 tahun. Panduan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Para remaja mampu menunda pernikahan. Peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri tetapkan tunjangan hanya diberikan pada anak satu dan anak kedua. Mortalitas kematian, faktor keduanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor penyebab kematian mortalitas antara ada 7 bagian seperti sarana kesehatan yang belum memadai, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah, kurangnya gizi makanan sebagai besar penduduk, pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, pemaparan bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendalian kematian dibagi menjadi 6 bagian seperti meningkatnya fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan cukup bergizi, lingkungan bersih dan teratur, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, keadaan negara yang damai. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Di sini juga ada ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. Politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Agama, itu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Kepadatan penduduk, keadaan biografi lain, melanjutkan pendidikan, berpetualang, dan sebagainya. Migrasi dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi antar negara, migrasi dalam negara. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3 bagian seperti migrasi, yaitu masuknya penduduk dari satu negara ke negara lain, misalnya penduduk Maroko berpindah ke Indonesia. Migrasi, yaitu keluarga penduduk dari suatu negara ke negara lain
Misalnya penduduk Indonesia pindah ke Uzbekistan, remigrasi itu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Migrasi dalam negeri terdiri atas berikut dibagi menjadi beberapa bagian. Proses migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang dapat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Penyebab urbanisasi yaitu faktor pendorong daerah asal. Semakin sempit perguruan tinggi yang lebih dari 18 tahun akan tetapi di Indonesia pendidikan tinggi hanya sebagian besar penduduk hanya berpendidikan sampai SD atau SMP. Untuk mengatasi masalah pendidikan tersebut, pemerintah memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan yang meningkatkan pendidikan menambah jumlah pegawai sekolah, tempat kerja, ajar, meningkatkan kualitas penduduk. Ada kesehatan yang dapat dilayani ini untuk memastikan dari tingginya angka penduduk, tinggi rendahnya kematian bayi dapat sosial adalah struktur yang maksudnya kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, suku agama, partai politik, lokasi atau pengaruh terdapat atribut negara kuat untuk bersifat situasional. Sistem ekonomi kehidupan ekonomi adalah tingkat produktif yang tinggi karena pengaruh rasional yang rapi dan mendorong seseorang untuk bekerja. Pengaruh langsung dibagi menjadi dua bagian seperti konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditi barang dagang yang harganya berupa gaji atau upah. Konsep kebebasan memilih dalam administrasi negara. Dalam hal ini administrasi negara pegawai membuat jasa-jasa untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Konsep ini berarti dehumanisasi hubungan kerja dan pada prinsipnya diterima dalam asumsi negara. Konsep kebebasan kontrak. Konsep kebebasan kontrak dimaksud orang bebas untuk membedakan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang ekonomi yang tidak berat kegiatan pada industri perdagangan dalam yaitu memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Ideologi negara merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan kebijakan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan pilihan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Administrasi ini kehidupan berbagai dan negara yang memiliki ideologi karena agama yang dilengkapi dengan perangkat administrasi negara. Sistem politik. Ahli politik atau ilmu politik memutuskan perhatian pada demokrasi, totalitarisme, kebijakan